Anggaran MBG itu dikasih 1 minggu aja buat pembangunan daerah yang terkena bencana, udah sangat membantu, Pak. Sekaligus membantu negara yang sekarang potensi kekurangan BBM itu luar biasa. Tapi mungkin yang MBG-nya nggak mau kasih. Tapi kalau kita nggak sama-sama bertempo seliro terhadap penderitaan saudara-saudara kita di 3 provinsi itu, lalu siapa lagi? Kami, Pak, terus terang, Aceh bukan daerah basis PDI Perjuangan, Pak. Bukan. Ini masalah kemanusiaan. Ini problem besar kalau menurut saya. Ladang mereka, sawah mereka, kebun mereka habis, warung mereka habis. Lalu mereka mendapat penghasilan dari mana? Sudah punyakah kita blueprint? Grand skenario bagaimana sih tahapan-tahapan perbaikan Aceh itu, Pak? Supaya relnya jelas, Pak. Jadi kita tidak bicara anggaran ada sekian baru dikerjain, enggak. Kita mau planningnya kayak apa? Yang paling penting di sana, Pak, kalau menurut saya, warga bisa tahan di tenda, Pak, kalau mereka punya penghasilan. Kalau enggak, bayangkan stresnya. Ini masalah psikologi ke depan, masalah kejiwaan tumbuh kembang anak-anak Aceh, Pak. Bagaimana grand skenario negara ini mengurus Aceh dan Sumatera Utara sama Sumatera Barat itu? Kita pengen, Pak, pertemuan berikutnya tolong di-share terkait kapasitas daerah menghadap ketidakpastian fiskal, menghadapi ketidakpastian ekonomi. Bagaimana Undang-Undang HKPD mensyaratkan 30% maksimal untuk belanja pegawai. Sekarang berapa daerah sih yang di bawah 30%? Berapa? Berarti semua nanti melanggar undang-undang itu, semua kepala daerah. Selama 5 tahun ini. Ini gimana kita negara hukum berjalan dengan hukum yang diabaikan? Kenapa tidak kita kembali rasional? Bagaimana nasib ribuan P3K di beberapa daerah yang harus diberhentikan? Ini persoalan yang sangat mendasar kalau menurut saya. Kita sudah bersepakat ini negara kesatuan. Kita bersepakat ini otonomi daerah. Benar-benar nggak kita laksanakan itu? Kenapa dulu kita memilih otonomi daerah itu di kabupaten kota, bukan provinsi? Kan ada sejarahnya, ada logikanya, ada landasannya. Hari ini pemerintah pusat, saya kira, mungkin di 15 tahun terakhir, 12 tahun terakhir, itu nggak bedanya sama pemerintahan zaman Orde Baru. Apa-apa pusat, daerah tinggal jalanin. Terkait Koperasi Desa Merah Putih dan anggaran dana desa. Koperasi dana desa mengambil dana, kalau saya tidak salah, 214 triliun dari Himbara. Ini uang nggak bakal dikembalikan ke Himbara. Negara yang akan bayar selama 6 tahun dengan memotong anggaran dana desa. Desa-desa dikorbankan untuk Kopdes Merah Putih. Oke, prioritas. Mudah-mudahan itu bisa menggerakkan ekonomi. Pertanyaan saya, apa peran Kementerian Dalam Negeri di sini, Pak? Bagaimana sinerginya dengan Kementerian Koperasi? Karena banyak keluhan dari saya, termasuk soal MBG oleh kepala-kepala daerah. Mereka nggak dilibatkan. Tiba-tiba udah ada MBG, udah ada Kopdes, begitu ribut, mereka yang kena salah. Ada keracunan di MBG, bupatinya yang kena tegur. Nggak tahu dia kapan MBG berdiri di sana, kapan Kopdes di sana. Ya, banyak sekali kepala daerah yang mengeluh soal ini. Program ini bagus belaka, Pak. Kopdes Merah Putih, MBG silakan bagus belaka, Pak. Tapi kita harus berani mengatakan perbaiki pada hal yang kurang. Nggak bisa kita diam aja. Kebayang nggak 6 tahun ke depan, desa-desa yang tadinya punya anggaran 800 juta sampai 1 miliar, hanya punya 200-300 juta, mau bangun apa di desa? Saya kira itu. Terima kasih. Kalau IKN, Pak, saya mohon maaf, nggak ada yang ditanya sama Pak Basuki, saya serahkan aja Pak Basuki apa adanya itu barang, supaya gedung-gedung itu tidak rusak. Dana maintenance terbuang, kenapa tidak digunakan? Kalau tidak ada instansi pemerintah pusat yang mau menggunakan, mungkin ada yang lain mau menggunakan.
Mungkin satu dirjen dalam 1 bulan bergiliran Pak Kemendagri Pak di sana. Why not? Atau wakil presiden, teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil presiden, menteri kehutanan, menteri desa, menteri transmigrasi, sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta. Kasihan, pada stres Pak. Saya mau cerita di sini Pak Basuki, tapi udahlah, Bapak udah banyak beban, nggak usah saya tambahin. Ya, bagaimana kita memanfaatkan itu Pak? Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden, dengan menteri-menteri yang ada, supaya kita utilisasi Pak. Jahat kita sama rakyat, barang berdiri nggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance. Bukan dosa Bapak, dosa orang lain. Tapi persoalan kita sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu Pak. Kalau orang Jakarta ini nggak ada yang memanfaatkan Pak, Pemda Kaltim silakan. Kalau ada yang mau, gimana manfaatkan itu? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Untuk bangun lebih jauh, saya kira kita harus realistis, ya, pada saat ini. Dari dulu juga kami berkata itu program 20-30 tahun seperti negara-negara lain, bukan program apa itu Bandung Bondowoso.